Saya Oktavia Ramadhani. 1, 2, 3. Hai, saya Halimatu Sania. Saya Oktavia Ramadhani. Kami dari kelas 12 Manajemen Logistik. Hari ini kita kedatangan 2 petugas tiket baru karena kondisinya adalah Sedang ada kegiatan P5. jadi kelas 10 dan kelas 11 tidak bisa dilibatkan untuk mendampingi Pak Samsul selaku petugas tiket ofisial di 49, maka diputuskan kelas 12. Ini 2 orang sudah sering ya? Udah berapa kali di Ini yang kedua. kali kedua nih? Sama. Sama. Kedua. Dulu pas kelas Kelas 11. 11 guys, jadi ini bukan orang baru pada prinsipnya. Ini mah nggak berubah-berubah, harusnya ada perubahan dong di Perpres 49. Kira-kira apa? Ayo, kalau saya melihat pas waktu tadi ya memilih kartu ya, Kartu itu pelajar. kartu pelajar gimana sih menurut kamu? Dari desain, dari pemanfaatan kartu pelajar itu sendiri. Desainnya oke? Boring? Gimana desainnya? Boring. Boring, ya boring. Tidak bisa ngebedain ya antara satu kelas dengan kelas yang lain. Artinya berdasarkan angkatan kita tidak memiliki perbedaan. Jadi sebenarnya kelas berapa nih? Di satu sisi penting untuk mengetahui ini kelas berapa minimal angkatannya ya, Iya. supaya nanti memudahkan petugas piket dalam mencari ketika mereka meminjam buku atau mengembalikan. Jadi agak susah buat ngelompokin. Mengklasifikasinya betul. Halimah gimana? Ada temuan yang lain nggak? Nggak ada sih, sama aja. Sama. Seberapa penting perpustakaan itu bagi sekolah? Sebenarnya perpustakaan itu penting banget bagi setiap sekolah, karena kita bisa mengisi waktu luang kita ketika sedang tidak ada guru ke perpustakaan, baik itu membaca novel ataupun membaca materi yang lainnya. Terus yang kedua, kita bisa mengerjakan tugas di perpustakaan. Kerja di perpustakaan itu relate nggak sama kegiatan sehari-hari nanti ketika nanti bekerja sebagai orang yang di jurusan Emlok di perpus ini? Cita-citanya Halimah itu sebenarnya pengen kerjanya apa? Kalau saya pengen jadi guru sih. Jadi guru? Mm-mm. Oh, kan masuk ke Emlok karena udah sih nggak ada pilihan lain gitu ya? Enggak. Enggak juga. Lebih kan? Lebih ke ya kemauan sendiri aja. Ya, pengen jadi guru. Jadi habis ini langsung kuliah di bidang guru. Rencananya mau ke Insya Allah UNJ. UNJ. Ini Saya juga sebenarnya jadi guru. Cuma karena masuk SMK. ya udah sih. Iya. Emang Tapi nggak apa-apa karena emang di perguruan tinggi negeri sendiri pun tidak menolak ataupun mendikotomi antara lulusan SMA ataupun SMK. Karena di angkatan saya sendiri aja ada yang anak SMK dan itu juga powerful untuk bisa mengikuti pembelajaran dengan cepat. Padahal itu adalah bahasa Arab kan gitu ya. Nah, sekarang ngomongin guru. Sebelum masuk lagi ya. Nah, guru yang ideal versi kalian itu apa sih? Kayak apa sih? guru yang ideal. Haruskah dia membersamai kalian di kelas? Atau tidak, jarang datang di kelas nggak apa-apa, yang penting cara pembelajarannya asik, menyenangkan, materinya bisa disampaikan dengan banyak platform. Belajarnya enjoy, ngajarnya enjoy, tapi materinya masuk. Oke. kurang bisa juga. Kalau konsep ramah anak dalam perspektif kalian memandang guru itu berarti nggak boleh ini, nggak boleh keras, kasar. Nggak boleh. Main tangan tuh berarti apa, yang main basket? Gaplok. Iya. Saya sih nggak, kalau main tangan sih nggak, soalnya main kaki loh. Nggak gitu konsepnya ya. Kayak gitu. Artinya nggak boleh kasar, nggak boleh ini. Kalau sampai emang intimidasi itu sudah masuk ranah bully nggak versi kalian? Masuk. Contohnya
kamu jarang masuk ke pelajaran saya, kamu nggak bakal dapat nilai yang bagus ya. Itu hitungannya bully atau enggak? Kalau itu bukan bully, Mengintimidasi? itu mengintimidasi. Bukan. Sekali lagi kamu tidak masuk ke pelajaran saya, jangan harapin dapat nilai dari saya. Itu mengancam nggak hitungannya? Itu mengancam. Mengancam. Buat kalian nyaman nggak? Enggak. Nggak nyaman. Itu langsung traveling nggak sih otaknya? Iya. Kalau ketemu guru-guru seperti ini, kalian pengennya gimana? Laporin atau diadukan ke teman gurunya yang bisa ngasih tahu? Enggak juga. Bilang ke KPK, apa hubungannya ke KPK? Bilang ke komisi anak, kalian udah bukan anak. Iya. Bilang apa dong supaya tidak ada lagi kasus-kasus yang bisa membuat siswa atau peserta didik itu tidak nyaman. Karena saya paling nggak suka dulu ketika ada guru dikit-dikit ngancam. Kan padahal kita pengen belajar itu kan senang ya. Saya punya visi kalau belajar itu harus senang semuanya. Karena kalau suasananya sudah senang, mau diajak kemana aja, ayo. Benar nggak sih? Betul. Iya. Jadi kalau ada guru yang belum apa-apa bawaannya sudah mengancam, buat saya tidak ada maaf. Ya. Jadi lebih baik jangan jadi guru, jadilah security. Begitu juga Pak. Ada nggak sosok-sosok itu di sekolah kalian? Di lingkungan kita. Nah, ada ya? Ada. Masih ada ya? Masih ada. Yang suka begitu kelakuannya ya. Karena saya nggak nyaman dengan orang-orang seperti ini. Pengennya sih ya kalau saya jadi kepala dinas ataupun menteri kalau perlu ya. Udahlah, pecat guru-guru gitu. Nggak ada itu. Lain. Masuk sekolah negeri supaya mereka itu punya gambaran sekolah negeri itu menyenangkan, ya kan, dapetinnya susah meskipun gratis gitu kan. Tapi harusnya dibuat skema pembelajaran itu yang menyenangkan. Apalagi kurikulum Merdeka dan Merdeka Belajar memaksa kalian untuk have fun sebelum memasuki pembelajaran itu sendiri. Kira-kira mana yang paling penting untuk ditonjolkan dalam sebuah perpustakaan? Porsinya yang lebih besar. Aset, sarana prasarana, koleksi, dari mulai buku sampai dengan itu, sampai yang terakhir adalah programnya. Nah, program ini berbicara tentang supaya ada berdiferensiasi, ada perbedaannya dengan kegiatan inti perpustakaan. Tapi itu memang menyentuh esensi dari literasi di sekolah. Bagaimana mempelajari sesuatu, kan sekarang tidak harus membaca buku, kan nonton film, mendengarkan musik, mendengarkan podcast ya, itu bisa menjadi ranah baru dalam memahami sebuah ilmu ataupun pengetahuan. Mana peran 3 ini yang paling besar harusnya diberikan? Koleksi. Terus? Sarana prasarana. Dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Jakarta sampai dengan temanya Perpusnas itu sendiri, perpustakaan sekolah itu yang paling besar proporsinya 75% harusnya ada di program. Dari mulai kelas mendongeng, ya kan, membuat permainan di ini. Permainan kan kalau di kafe-kafe ada ya, blog gitu kan, mainan apa yang sifatnya edukatif lah. Itu yang harusnya kuat di situ. Bagaimana bikin podcast, diskusi, debat yang sifatnya ilmiah ya, untuk mencari kebenaran, mencari apalah versi ilmu pengetahuan, itu yang harus dikuatkan di sana. Makanya membuat podcast, membuat resensi buku, ulasan, atau yang sifatnya mengenalkan hal-hal tips dan trik dalam kehidupan sehari-hari, itu yang harus ditonjolkan. Kamu hobinya apa? Saya hobinya baca buku. Baca buku nih. Nah, di rumah kamu sebelum tidur baca buku? Iya. Novel atau yang beberapa? Ada aplikasi. Di WhatsApp, Wattpad, bukan? Iya, kayak Semacam itu. Namanya apa?
Au- alternatif universe. Oh, alternative universe. Ya makanya anak-anak juga lagi seneng itu ya. Eh, dibandingkan Wattpad. Iya, Ya. karena Lebih kayak ada ada gambar-gambarnya gambarnya gitu. juga. Kita pengen perpus jadi tempat rekreasi. Siapa aja boleh datang ke sini. Jangan jadikan ini tempat pelarian ya. Pelariannya pelarian yang bagus. Artinya kalau lagi suntuk nggak mood nih di kelas gara-gara banyak yang berisik, ya nggak apa-apa, larilah ke sini. Tapi kalian cari sebanyak-banyak manfaat, baca buku atau apa, bikin konten. Kalau saya bang nampin itu siap konten agar makin kompeten, supaya udah kalau memang dirasa baca buku itu hal yang membosankan, konten berisik nggak masalah. Nanti yang baca-baca khusus kita akan letakkan di library, ada tempat yang lebih menyenangkan. Buat warga 49 yang ketika di kelas lagi suntuk atau apapun itu, kalian bisa berkunjung ke Perpus 49. Tapi lakuin hal-hal yang positif di sini ya. Jangan modus di perpus, oke? Salam literasi.